April. April Cirebon dipilih untuk diselamatkan. Arbil. Arbil Hasan, selamat kamu gol. Isu wildcard kembali menjadi pembicaraan paling panas setelah muncul pertanyaan besar. Jika kesempatan itu benar-benar dibuka, siapakah yang lebih layak kembali ke panggung DA7, Shakira atau Robby? Dari sisi reporter yang mengikuti perkembangan kompetisi sejak awal, fenomena ini tidak terjadi tanpa alasan. Shakira dan Robby adalah dua peserta yang memiliki basis pendukung besar, karakter vokal yang sangat berbeda, dan perjalanan yang sama-sama mencuri perhatian. Ketika keduanya tereliminasi di fase berbeda, penonton tidak benar-benar merelakan kepergian keduanya. Di media sosial, percakapan soal peluang wildcard meledak seperti percikan api yang menemukan bensinnya. Netizen tidak hanya berdebat soal siapa yang terbaik, tetapi juga soal siapa yang paling pantas diberi kesempatan kedua berdasarkan konsistensi, dukungan publik, dan potensi masa depan. Suasana ini memberi kesan seolah eliminasi mereka belum selesai dibicarakan. Wildcard, meski tidak pernah dijanjikan, menjadi simbol harapan bagi penonton yang merasa belum siap kehilangan salah satu dari mereka. Shakira adalah salah satu peserta yang dikenal memiliki kepribadian kuat dan karakter vokal khas yang sulit disamakan dengan peserta lain. Sebagai reporter, saya menyaksikan bagaimana kehadirannya selalu membawa energi baru di setiap penampilan. Ia kerap tampil dengan ekspresi penuh percaya diri, seolah tidak pernah gentar menghadapi babak sulit sekalipun. Tidak sedikit juri yang menaruh perhatian khusus pada teknik vokalnya, terutama kemampuan Shakira dalam menjaga ritme dan pembawaan lagu daerah. Perjalanan Shakira dihiasi oleh momen-momen yang membuat penonton bersorak, termasuk saat ia berhasil menaklukkan lagu-lagu bertempo cepat yang membutuhkan stamina vokal luar biasa. Namun yang paling membuat publik menyukainya adalah keaslian sikapnya. Shakira tidak pernah terlihat berpura-pura. Ia tampil apa adanya, sehingga penonton merasa dekat dengannya. Ketika ia tersenggol, publik langsung memunculkan ruang diskusi luas mengenai apakah eliminasi itu terlalu cepat. Kini, ketika isu wildcard muncul, nama Shakira menjadi salah satu yang otomatis dicalonkan oleh pendukungnya. Bagi mereka, perjalanan Shakira tidak boleh berhenti begitu saja. Robby dikenal sebagai peserta dengan karakter vokal modern, berbeda dari tipikal peserta DA7 lainnya yang mayoritas bermain di jalur klasik dan Melayu. Sebagai reporter yang mengikuti langsung, saya melihat bagaimana Robby seolah membawa nuansa pop dangdut yang jarang muncul tetapi langsung disukai banyak kalangan muda. Ia memiliki gaya panggung yang matang, suara berkarakter, dan cara penyampaian lirik yang sangat bersih. Robby juga dikenal sebagai salah satu peserta yang jarang membuat kesalahan fatal di setiap penampilan. Stabilitasnya membuat banyak penonton percaya bahwa ia akan melaju setidaknya ke semifinal. Namun eliminasi tiba-tiba yang menimpanya membuat publik gempar. Ada yang menilai dukungan digital tidak berpihak. Ada pula yang menyebut penampilannya malam itu tidak setajam biasanya. Namun satu hal jelas, Robby memiliki kekuatan panggung yang tidak dimiliki semua peserta. Ketika wacana wildcard dilontarkan, nama Robby kembali mengudara dengan cepat. Banyak yang menilai Robby adalah sosok yang layak diberi kesempatan kedua karena potensinya masih jauh dari habis. Jika diamati dari kolom komentar media sosial, diskusi tentang wildcard berubah menjadi pertarungan argumen antara pendukung Shakira dan pendukung Robby. Sebagai reporter, saya melihat bagaimana antusiasme fansbase ini justru menunjukkan betapa besarnya pengaruh kedua peserta pada musim ini. Pendukung Shakira mengklaim bahwa kekuatan vokal dan konsistensinya menjadikannya layak kembali. Mereka menilai bahwa Shakira hanya mengalami satu malam kurang beruntung yang tidak mencerminkan kualitas keseluruhannya.
Sementara pendukung Robby memberikan argumen bahwa ia adalah peserta dengan perkembangan paling stabil dengan karakter vokal yang unik dibanding peserta lain. Mereka juga menambahkan bahwa Robby memiliki daya jual tinggi di industri musik modern. Perdebatan tidak jarang disertai bukti berupa potongan video, komentar juri, dan analisis vokal dari warganet yang merasa memiliki sense of music kuat. Namun meski debat itu panas, satu hal jelas, keduanya memiliki fans besar yang siap berdiri di belakang mereka jika wildcard benar-benar dibuka. Di balik layar, beberapa komentar juri mengenai performa Shakira dan Robby seolah membuka gambaran baru. Meski tidak pernah menyatakan dukungan langsung untuk wildcard, juri memberikan sinyal bahwa keduanya memiliki kualitas yang layak diperhitungkan dalam kompetisi jangka panjang. Ada juri yang memberi pujian kepada Shakira atas teknik dasar yang kuat, terutama kemampuan mengontrol nada tinggi dengan presisi. Ada pula juri yang menilai Robby sebagai peserta yang menghadirkan warna baru bagi dangdut modern, sesuatu yang dibutuhkan untuk era digital saat ini. Sebagai reporter, saya melihat bahwa juri sebenarnya menghargai perjalanan keduanya. Namun sistem kompetisi tidak selalu memberikan ruang bagi semua talenta untuk bertahan. Jika wildcard menjadi kenyataan, suara juri akan menjadi sorotan besar karena publik ingin tahu siapa yang mereka anggap lebih layak kembali. Dan dari bocoran komentar-komentar mereka sebelumnya, peluang keduanya tampak sama besar. Tidak hanya publik dan juri, beberapa praktisi musik mulai ikut memberi pandangan. Dari wawancara yang saya lakukan, pendapat mereka cukup beragam. Ahli vokal menilai Shakira memiliki ketahanan teknik yang lebih siap untuk kompetisi jangka panjang, terutama karena ia mampu menyerap kritik juri dengan cepat. Namun pengamat musik dangdut modern menilai Robby lebih unggul dari sisi komersial. Ia memiliki ciri khas yang mudah diingat, sesuatu yang dibutuhkan untuk industri digital seperti sekarang. Sementara itu, pelatih vokal yang pernah menangani peserta ajang serupa mengatakan bahwa keduanya memiliki peluang besar. Tetapi pilihan wildcard harus mempertimbangkan siapa yang bisa memberikan dampak paling besar untuk episode-episode berikutnya. Jika Shakira kembali, staminanya akan menjadi kekuatan. Jika Robby kembali, variasi warna vokal yang ia bawa akan menjadi nilai jual tinggi. Perbedaan sudut pandang ini membuat debat semakin menarik karena tidak ada jawaban yang benar-benar absolut. Sebagai reporter yang mengamati intensitas kompetisi dari dekat, saya dapat memastikan bahwa wildcard, jika benar-benar diberikan, akan mengguncang jalannya persaingan secara signifikan. Peserta yang masih bertahan tentu akan merasakan tekanan tambahan, karena kemunculan kembali Shakira atau Robby bisa mengubah dinamika peringkat. Keduanya adalah pesaing yang kuat, yang bahkan di masa eliminasi mereka meninggalkan pengaruh besar. Peserta lain yang semula merasa terprediksi mungkin akan harus mempersiapkan strategi baru. Penonton pun akan mendapat pengalaman emosional baru karena wildcard memberikan plot twist yang tidak terduga. Dalam acara kompetitif seperti DA7, twist seperti ini seringkali menjadi magnet perhatian publik. Jika wildcard itu hadir, tidak menutup kemungkinan rating akan naik tajam dan interaksi digital meningkat pesat. Artinya, kehadiran kembali salah satu dari mereka mempunyai nilai strategis, bukan hanya nilai kompetitif. Dalam pemantauan saya terhadap platform-platform besar, perdebatan wildcard ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ribuan komentar mengalir setiap jam, sebagian memberikan dukungan emosional, sebagian memberi analisis vokal, dan sebagian lagi melempar teori konspiratif khas kompetisi musik. Banyak netizen membuat polling untuk menentukan siapa yang lebih layak kembali, dan hasilnya biasanya sangat ketat. Ini menunjukkan bahwa publik benar-benar terbagi dua. Ada pula warganet yang mencoba bersikap netral, menyebut bahwa wildcard sebaiknya diberikan berdasarkan objektivitas juri saja. Namun, seperti biasa, diskusi paling ramai terjadi di kalangan pendukung garis keras yang tidak rela idolanya berhenti di tengah jalan. Reaksi besar ini membuktikan bahwa Shakira dan Robby bukan hanya peserta biasa, mereka adalah fenomena kompetisi, masing-masing dengan pengaruh digital yang luar biasa.
Jika menilik dari data performa, dukungan digital, karakter panggung, serta respons publik, Shakira dan Robby sama-sama memiliki peluang besar untuk menjadi game changer kalau diberi wildcard. Shakira membawa kekuatan teknik dan stamina vokal yang sulit ditandingi peserta lain, sementara Robby membawa karakter unik yang membuatnya tampil seperti penyanyi profesional siap debut. Keduanya punya senjata masing-masing, namun sebagai reporter yang mengamati kompetisi dari awal, saya menilai Robby sedikit lebih unggul dalam hal citra modern, sedangkan Shakira lebih unggul dari sisi teknik tradisional. Artinya, siapapun yang kembali akan menawarkan dinamika berbeda. Wildcard bukan hanya sekadar mengembalikan peserta, tetapi memberi kesempatan pada sosok yang berpotensi mengubah alur kompetisi. Dan dalam hal ini, keduanya sama-sama berbahaya bagi pesaing lain. Pada akhirnya, perdebatan mengenai wildcard antara Shakira dan Robby menunjukkan bahwa kompetisi ini telah berhasil menyentuh hati banyak penonton. Kedua peserta ini tidak hanya dikenal karena suara mereka, tetapi karena perjalanan emosional yang mereka tinggalkan. Sebagai reporter, saya melihat wildcard bukan hanya sebuah fitur kompetisi, tetapi simbol harapan penonton yang merasa kehilangan. Shakira dan Robby adalah dua nama yang akan terus disebut meski kompetisi sudah berjalan ke babak berikutnya. Dan jika wildcard benar-benar dibuka suatu saat nanti, apapun pilihan publik, baik Shakira maupun Robby, akan diterima sebagai keputusan emosional, bukan sekadar teknis. Dua peserta ini telah menjadi bagian penting dari cerita besar Dangdut Akademi 7, dan publik jelas tidak siap merelakan keduanya begitu saja.